Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Daily Devotion pada pagi hari ini. Dan kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mari berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai dan memimpin dalam seluruh istirahat kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Dan sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Daniel pasal yang ke-9 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan baca di dalam ayat yang 20 dan 21 terlebih dahulu. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan di hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Nah, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Nah, konteksnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama dan yang ayat yang kedua, Daniel itu sedang membaca kumpulan kitab dari Nabi Yeremia tentang masa pembuangan yang dialami bangsa Yehuda selama 70 tahun. Dan ketika sedang membaca, Daniel tergerak untuk berdoa memohon untuk pemulihan Israel dan Yerusalem. Nah, setelah doa yang panjang itu disampaikan, kemudian datanglah malaikat Gabriel menemuinya dan menyampaikan jawaban doa dari Tuhan kepada Daniel. Kita lanjut ayat yang ke-24, 25, dan 26 bagian yang A. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Nah, ini berbicara mengenai nubuatan tentang pembangunan bait suci dan ditegakkannya kembali hukum sesuai kitab Taurat oleh Zerubabel dan juga Esra, serta pembangunan tembok Yerusalem oleh Nehemia yang dilalui dengan banyak sekali rintangan. Kita udah pernah membahasnya juga di dalam kitab Esra dan Nehemia. Nah, sampai kepada penggenapan apa? Saat Tuhan Yesus diurapi oleh Roh Kudus untuk memulai pelayanannya dan kemudian mati di atas salib tanpa ditemukan kesalahannya untuk menebus dosa manusia dan mengadakan pemulihan secara rohani sesuai dengan yang tertulis di ayat yang ke-24 tadi. Nah, secara keseluruhan, rentang waktunya itu adalah 483 tahun, yang mana tadi terdiri dari 7 kali 7 tahun dan 7 kali 62 tahun. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, di dalam kurun waktu yang begitu panjang, 483 tahun, melewati berbagai peristiwa dan juga tokoh yang ada di setiap masa. Tuhan menggenapi apa yang disampaikannya kepada Daniel sebagai jawaban doanya. Nah, jadi berkat kebenaran apa yang bisa kita ambil dari perikop ini untuk kehidupan kita pada masa sekarang? Nah, ketika kita melihat bahwa kondisi dan keadaan yang tidak baik di sekitar kita, apakah itu dari segi hubungan antar anggota keluarga, kondisi keadaan yang terjadi di atas bangsa kita ini Indonesia, baik dari segi moral, segi hukum, segi ekonomi, segi sosial, dan kita mau mulai berdoa dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, memohon pemulihan terjadi. Percayalah bahwa Tuhan mendengar dan memperhatikan setiap seruan doa kita, Bapak Ibu Saudara, dan Dia akan menjawab dan bertindak bahkan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan sesuai dengan waktunya. Sekalipun kita nggak tahu, Bapak Ibu, berapa lama pemulihan itu akan terjadi. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah menyerah. Karena melalui perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan ini sudah membuktikan bahwa Yesus Tuhan kita
setia menjaga dan sanggup untuk menggenapi apa yang Dia janjikan, sekalipun dalam rentang waktu yang cukup panjang. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami diingatkan, diteguhkan lagi bahwa rentang waktu yang panjang bukan menjadi alasan untuk setiap doa dan permohonan kami terabaikan. Kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Ketika kami memohon, ketika kami berdoa, ketika kami berseru untuk satu perubahan, Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau pasti menggenapi sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Masalah waktunya kami nggak tahu kapan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan pasti berkuasa untuk melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan. Terima kasih buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam Daily Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.